Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan berbicara tentang rukunnya. Rukun jual beli salam dan istisna. Yang ini secara langsung sebenarnya juga memberikan rukun jual beli online. Apa saja rukun dalam jual beli salam atau istisna? Jawabannya, rukunnya hampir sama atau bahkan sama saja dengan jual beli biasa. Apa itu? Yang pertama, rukunnya harus ada pelaku akad. Komponen utama dalam jual beli itu adalah ada pihak yang saling berakad. Siapa itu? Penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini juga memiliki syarat. Apa itu? Harus orang yang cakap hukum. Maksudnya, keduanya adalah orang yang berakal dan mengerti bagaimana cara bertransaksi. Yang kedua, rukun dalam jual beli salam atau istisna yang sekaligus menjelaskan tentang rukun jual beli online. Yang kedua adalah objek akad. Objek akad di sini maksudnya adalah adanya barang yang dipertukarkan, uang dan barang. Dalam akad salam atau istisna, barang digantikan dengan sifat. Maka saat terjadi akad, adanya uang dan sifat yang disebutkan. Rukun yang ketiga adalah sirah. Sirah di sini maksudnya adalah ijab qabul. Ijab qabulnya bisa berupa keterangan baik secara lisan, tulisan, atau isyarat yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak, itu penjual dan pembeli, melakukan akad, menyerahkan atau menerimakan barang. Akad ini kalau digambarkan dalam jual beli online adalah kedua pihak, penjual dan pembeli, sepakat melakukan jual beli barang yang diinginkan. Misalkan kata penjual barangnya, harga baju ini sekian, ongkos kirimnya sekian. Maka kata pembeli, baik, saya setuju. Lalu pembeli mentransfer uangnya, kemudian penjual mengirimkan atau memproses pesanan tersebut. Adalah bentuk sirah yang menunjukkan keridhaan kedua belah pihak dalam hal bertransaksi. Nah, ini dia rukunnya ketiga. Jadi rukun akad jual beli salam dan istisna itu tiga. Yang ini berkaitan dengan jual beli online juga. Pertama ada pelaku akad, yang kedua ada objek akad, yang ketiga ada sirah. Kita juga harus mengetahui dalam akad jual beli salam, dalam jual beli salam atau istisna, yang ini adalah gambaran dari transaksi online, ada juga hal yang harus dihindari. Kalau dilakukan ini bisa menyebabkan rusaknya akad jual beli. Dan ini bisa menjadi jual beli yang haram. Apa itu? Objek akad tidak sesuai syariah. Bagaimana yang dimaksud dengan objek akad yang tidak sesuai atau tidak dibenarkan oleh syariah? Contohnya adalah benda yang disepakati tersebut berupa benda najis seperti khamar, babi, atau barang-barang yang memang dilarang di dalam agama kita untuk diperjualbelikan. Barangnya tidak ada, tidak mungkin diserahkan kepada konsumen, atau bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya untuk menjualnya. Nah, ini juga masuk. Kita lakukan akad jual beli tapi barangnya nggak ada, itu nokoh, gharar, itu dilarang. Nah, contoh barang yang tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan adalah menjual burung yang terbang di angkasa. Hanya dapat gambarnya, kemudian gambar itu dipajang di lapak jualan, maka ini tidak dibenarkan. Karena kecil kemungkinan penjual dapat menyerahkan burung tersebut kepada pembelinya. Misalnya kan sering itu jual lovebird, tapi fotonya aja, burungnya nggak ditunjukin. Kemudian burungnya ada, tapi sedang tadi mana burungnya, dan ini tidak mungkin terlepas ya dari sangkar, tidak mungkin, maka tidak bisa. Nah, termasuk yang tidak dibenarkan syariah adalah jual beli barang yang tidak memberikan manfaat atau bahkan dapat menimbulkan mudarat. Misal jual beli bahan-bahan peledak, senjata-senjata tajam yang sudah diketahui akan digunakan untuk kejahatan, obat-obatan terlarang atau obat-obatan berbahaya dan lain sebagainya, yang ini dapat menimbulkan mudarat. Nah, ini tidak boleh dijual beli. Kalaupun dia memenuhi rukun dari jual beli, tapi ini tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dia mengandung kemudaratan. Kita sudah jelaskan hadis Rasul, la dororo wala diror. Tidak boleh lakukan kemudaratan dan tidak boleh membalas kemudaratan. Selanjutnya,
kita akan cerita sedikit tentang akad yang tidak sesuai syariah. Akad yang tidak sesuai syariah itu adalah misalnya ada akad yang mengandung riba. Melakukan akad salam terhadap barang-barang ribawi seperti jual beli emas menurut jumhur ulama. Jadi misalnya jual beli ya mengandung riba. Ini nggak boleh. Ya, ini kan sifatnya pesanan ya gitu ya. Kemudian begitu juga melakukan akad istisna, pembayarannya dilakukan kredit menggunakan sistem kredit berbunga. Nggak boleh. Termasuk akad yang tidak sesuai syariah adalah akad yang di dalamnya mengandung gharar, ketidakjelasan, mengandung penipuan, baik dalam pembayaran, barang maupun waktu penyerahan. Karena berpotensi besar merugikan dan menzolimkan salah satu pihak. Maka untuk menjaga agar jual beli yang dilakukan tidak keluar dari koridor-koridor syariah, maka yang haram-haram harus kita jauhi. Tadi tidak boleh jual beli barang yang kecil kemungkinan untuk dimiliki, seperti burung yang terlepas di tidak disangkar gitu, atau menjual barang-barang yang diharamkan, khamar, babi, atau menjual barang-barang yang bisa mencederakan orang lain, menimbulkan kemudaratan. Begitu juga yang termasuk kategori yang harus dijauhi adalah akad yang tidak sesuai syariah. Seperti misalnya akad yang mengandung riba. Melakukan akad salam terhadap barang-barang ribawi seperti jual beli emas. Nah, ini juga boleh. Jual beli emas yang di dalamnya ada akad ribawinya. Atau misalnya akad yang mengandung gharar. Nah, karena itu kita harus jaga. Jadi bukan sekedar bicara tentang rukun syarat jual beli, tapi juga kita harus menjauhi hal-hal yang diharamkan dalam akad jual beli. Baik, insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas apa hukum dropshipping ya, sistem reselling dan dropshipping yang ada dalam transaksi jual beli online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.